Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana, wa zidna ilman ya Rabbil Alamin. Taib, ikhwani fillah, azani Allahu wa iyyakum. Di pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid dalam seri mata pelajaran akidah dari silsilah Dirasah Islam. Di pertemuan kali ini melanjutkan dari kajian sebelumnya, maka pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab ke-9, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Baik. Maksud dari bab ke-9 atau terjemahannya dulu ya, yaitu bahwasannya termasuk dari perbuatan syirik adalah ngalap berkah kepada pohon atau batu. Ya. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab langsung memberikan judul secara tegas bahwasannya perbuatan ngalap berkah, mencari keberkahan pada pohon-pohon atau pada batu-batuan yang tidak ada dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka itu termasuk perbuatan kesyirikan. Termasuk perbuatan kesyirikan. Baik. Intinya atau poin inti dari bab ke-9 ini adalah bahwasanya bab ini menjelaskan bahwasanya perbuatan ngalap berkah dengan pohon ataupun batu keramat dan sejenisnya adalah perbuatan syirik yang bisa menghilangkan tauhid, yang bisa menghilangkan asas tauhid dari seorang hamba. Baik, itu poin terpenting ya yang wajib kita ketahui dalam bab ini. Kemudian lafaz tabarruk atau ngalap berkah, maka maknanya adalah seorang mencari keberkahan. Tabarruk artinya adalah mencari keberkahan. Kemudian makna dari berkah itu sendiri ya adalah kebaikan yang banyak lagi kekal. Kebaikan yang banyak lagi kekal. Sehingga makna tabarruk yaitu mencari kebaikan yang banyak dan juga kekal. Ya. Dan kebaikan di sini adalah apa-apa yang dinilai baik dalam syariat Islam. Ya. Apa-apa yang dinilai baik ya, dalam syariat Islam. Keberkahan ya secara umum ya, dia tidak hanya terbatas pada harta, kita tuliskan di sini ya. Keberkahan tidak terbatas pada banyaknya harta. Anak yang soleh ya, adalah berkah, adalah berkah. Kemudian ya tetangga yang baik ya, juga berkah. Kemudian keluarga yang baik yang sudah mengenal sunnah itu pun juga berkah. Kemudian kesehatan, kemudian ya lingkungan yang kondusif, tempat kerja yang kondusif, yang di sana ya, lebih mudah untuk menjalankan syariat Islam, ya. Tempat kerja yang mengizinkan kita untuk sholat 5 waktu, tempat kerja yang mengizinkan kita untuk ya, upgrade ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu syar'i dan lain sebagainya. Itulah keberkahan, itulah kebaikan. Sehingga keberkahan tidak hanya terfokus pada banyaknya harta, ya. Namun juga sesuatu hal-hal lain yang sifatnya baik dalam pandangan Islam. Baik. Secara umum, bertabarruk ada dua macam. Secara umum, ya, tabarruk, perbuatan mencari berkah, ini ada dua macam. Yang pertama adalah tabarruk masyru', tabarruk yang disyariatkan. Ya. Misalnya dengan amalan-amalan ibadah, seperti salat di Masjidil Haram, membaca Al-Quran, ya, kemudian qiyamul lail, ya.
ada salat duha, ada istighfar, ya, dan lain sebagainya. Amalan-amalan ibadah tadi mendatangkan barokah. Ya. Kita membaca Al-Quran, ya, mendapatkan barokah, baik itu ketenangan hati, ya, kedamaian pikiran, kejernihan pikiran, ya, dan lain sebagainya. Salat malam pun juga merupakan usaha kita untuk mencari barokah, sebagai usaha kita untuk mendapatkan pahala, ya, mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga banyak faedah-faedah lain dari salat malam tersebut. Ya. Dan juga seluruh amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam, yang disunahkan dalam Islam, itu semuanya mengandung keberkahan. Semuanya mengandung keberkahan. Itulah tabarruk masyru'. Jadi kita bertabarruk dengan amalan-amalan saleh. Caranya itu pun juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Tambahkan sedikit di sini, ya. Cara bertabarruk harus sesuai sunnah. Cara bertabarruk harus sesuai sunnah. Misalnya ketika seorang ingin bertabarruk dengan Al-Quran, maka caranya yaitu dengan cara dia membacanya. Ya. Kemudian setelah dia membacanya, dia mentadaburi maknanya, mentadaburi maknanya. Jadi tilawah dia dengan suara yang bagus, suara yang merdu, tajwid yang bagus, ya. Kemudian setelah itu dia berusaha untuk mentadabburi makna-makna ayat-ayat Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya, maka itulah bentuk tabarruk, bentuk kita mencari barokah dari Al-Quran. Bukan dengan cara mengusap-ngusapkan mushaf, ya, ke wajah, ya, atau mencium-ciumnya dengan alasan nanti barokahnya akan berpindah. Bukan dengan cara seperti itu barokah, ya, kita dapatkan. Barokah yang didapatkan itu harus diperoleh dengan cara yang diajarkan oleh syariat Islam. Karena barokah itu sendiri berasal dari Allah. Kebaikan-kebaikan itu berasal dari Allah. Dan cara kita untuk mendapatkannya yaitu dengan cara apa yang telah Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita, baik itu dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Baik. Kemudian, tabarruk jenis yang kedua yaitu tabarruk mamnu'. Tabarruk yang terlarang, yaitu setiap bentuk tabarruk, ya, yang tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan juga tidak terbukti secara qadari. Ya. Juga tidak terbukti secara qadari. Contohnya seperti seorang mengusap, ya, kamar Nabi, mengusap kamar Nabi, ya, di Masjid Nabawi. Seorang, ya, ingin bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian dia mendatangi Masjid Nabawi, ya, mengunjungi kamar beliau, tempat beliau dimakamkan, kemudian dia berusaha untuk mengusap-ngusap kamar dengan alasan atau dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan barokah, ya, dengan keyakinan bahwasanya hal tersebut bisa mendatangkan barokah, maka itu merupakan jenis tabarruk yang mamnu'. Kenapa? Karena hal tersebut tidak pernah diajarkan dalam Islam. Tata cara mencari barokah itu tidak pernah diajarkan dalam Islam dan juga tidak terbukti secara qadari, ya. Mengusap-ngusap kamar Nabi itu tidak terbukti secara qadari bahwa hal tersebut bisa mendatangkan manfaat, ya. Maka perbuatan itu, ya, perbuatan tabarruk dengan cara seperti itu merupakan tabarruk yang terlarang. Baik. Kita bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, caranya yaitu dengan cara kita mengamalkan sunnahnya. Kita pelajari hadis-hadis Nabi, kita baca, kita tadabburi makna-maknanya, kemudian kita amalkan. Itulah bentuk kita bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Poin berikutnya yaitu tabarruk mamnu' yang tadi disebutkan, hukumnya bisa menjadi syirik akbar, ya, dan juga bisa menjadi syirik asghar. Ya. Tabarruk mamnu', ya, tabarruk yang terlarang, hukumnya bisa menjadi syirik akbar dan juga bisa menjadi syirik
asghar. Kapan dia menjadi syirik akbar? Yaitu ketika seorang meyakini bahwasanya benda-benda keramat tersebut atau benda yang memiliki karamah tersebut bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya. Dia meyakini bahwasanya benda itulah, ya, misalnya dia menyimpan keris ataupun pusaka-pusaka lain ya, dari nenek moyangnya, dan meyakini bahwasanya benda-benda itu ya, bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Bukan Allah yang memberikan manfaat, ya, tetapi keris itu sendiri atau pusaka itu sendiri yang bisa memberikan manfaat. Ya, bisa mendatangkan kesaktian, ya, atau mendatangkan rezeki yang berlimpah, atau sebagai bentuk tolak bala supaya tidak diganggu jin atau tidak diganggu maling dan semacamnya. Meyakini bahwasanya keris itu atau pusaka itu yang memiliki kemampuan supranatural dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah, maka itu merupakan keyakinan yang termasuk syirik akbar, ya, yang termasuk syirik akbar. Baik. Kemudian yang kedua, tabarruk mamnu', tabarruk yang terlarang bisa juga menjadi syirik asghar, ya, syirik asghar, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini pun ada dua macam, ya, dua model juga. Yang pertama, ketika seorang menjadikan benda keramat tadi sebagai sebab untuk mendapatkan sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari. Dia tidak meyakini benda tersebut membawa keberkahan dengan sendirinya, namun hanya meyakininya sebagai sebab keberkahan dari Allah. Ya. Jadi ada sebab-sebab, ada benda yang diyakini membawa keberkahan dari Allah. Benda-benda yang diyakini mendatangkan manfaat, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini yang memberikan manfaat tetap Allah. Meyakini yang bisa menolak bala, menolak musibah adalah Allah. Namun dia meyakini bahwasanya keris tersebut, ya misalnya, meyakini bahwasanya ada keris yang bisa memberikan manfaat, menjadi sebab untuk mendatangkan manfaat. Ya. Jadi bedanya dengan poin yang pertama tadi yang syirik akbar, kalau syirik asghar itu hanya diyakini sebagai sebab, ya. Hanya meyakini sebagai sebab keberkahan dari Allah. Dia tetap meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat dan menolak mudarat, yang memberikan kekayaan, yang menolak musibah. Namun dia meyakini keris tersebut sebagai sebab. Kenapa ini merupakan perbuatan syirik? Karena keris tadi tidaklah terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Tidak ada dalil yang menyebutkan keris sebagai media untuk penglaris misalnya atau tolak balak misalnya. Dan juga tidak ada bukti-bukti ilmiah bahwasannya keris ini bisa, ya, memberikan manfaat, ya, mendatangkan kekayaan ataupun menolak penyakit. Jadi keyakinan-keyakinan itu ya tidak dibenarkan dalam Islam dan juga tidak terbukti, ya, secara sains, ya, secara qadari. Oke, itu yang pertama. Kemudian model yang kedua adalah mengangkat sebab yang diizinkan di atas makomnya yang telah ditetapkan syariat. Sebab yang diizinkan oleh syariat hanyalah sebatas kabar gembira dan penenang jiwa. Ya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, ya, yang artinya Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Baik, ya. Jadi sebab-sebab tadi, ya, bertabarruk tadi hanya sebatas sebagai isyarat, ya, atau sebagai penenang atau kabar gembira bagi kita semuanya. Ya. Barokah-barokah tadi, ya, merupakan nikmat-nikmat dari Allah sebagai media untuk menenangkan hati kita, ya, menenangkan jiwa kita. Ya. Jadi kita meyakini barokah hanya sebatas itu saja. Ya. Tidak boleh kita mengangkat sebab yang diizinkan di atas makamnya yang telah ditetapkan syariat. Ya. Jadi media-media tadi atau sebab-sebab tadi tetap diyakini hanya sebatas sebab. Ya. Hanya diyakini sebagai sebab saja. Jika kemudian nanti dia meyakini bahwasanya benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya, maka ya, itu terjatuh ke dalam perbuatan syirik akbar. Baik. Jadi mudah-mudahan, ya,
Kaidah ini bisa dipahami dengan baik, ya. Kaidah ini, ya, harap dipahami dengan baik, ya. Mana keyakinan yang bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar dan mana keyakinan yang menjerumuskan pada syirik asghar. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada dalil yang disebutkan dalam kitab, ya, tentang larangan tabarruk dengan benda-benda, baik itu patung, bebatuan, pepohonan, ataupun benda-benda yang lain. Dalil pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalisata al-ukhra alakumudz dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza." Ya. Apakah patut kamu, wahai orang-orang musyrik, menganggap dua berhala Lata dan Uzza serta Manat yang ketiga, ya, yang lain sebagai anak perempuan Allah yang kamu sembah? Itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Kemudian Allah katakan, "In hiya illa asma'u sammaitumaha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Berhala-berhala itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu ada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun terhadapnya untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Padahal sungguh mereka benar-benar telah didatangi petunjuk dari Tuhan mereka. Di situ Allah katakan, Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun, ya, suatu ilmu, suatu pernyataan apapun, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Ya. Jadi itu murni merupakan kreasi mereka, murni merupakan bentuk ibadah yang mereka ada-adakan, murni merupakan, ya, ritual-ritual yang mereka ada-adakan dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan. Mereka bertabarruk dengan patung-patung. Ada Lata, ada Uzza, dan ada Manat. Di sini disebutkan Lata adalah patung dari batu putih, ya, atau batu kapur yang dibahat, yang di atasnya ada bangunan yang tinggi. Kemudian ada Uzza. Ya, Uzza di sini adalah sebuah pohon yang besar, ya, yang dibangun di atasnya bangunan dan juga tabir kelambu, terletak di Wadi Nakhlah antara Makkah dan Taif. Ya. Kemudian juga ada Manat, yaitu berhala batu yang terletak antara Makkah dan Madinah, yang diagungkan oleh kabilah Aus dan Khazraj. Dan banyak lagi dari berhala-berhala lain, ya, yang diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Di kota Makkah ada berhala Hubal yang paling besar. Kemudian juga ada berhala-berhala kecil yang lainnya yang diyakini oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya, sebagai media untuk tabarruk, media untuk mengalap berkah. Itu semuanya, ya, tidak pernah sekalipun Allah Azza wa Jalla menetapkan hal-hal tersebut. Ya. Jadi itu merupakan suatu bid'ah, ya, dan sesuatu kekufuran. Maka ayat-ayat ini, ya, secara tegas menyatakan bahwasanya bertabarruk dengan Lata, Uzza, dan Manat yang berupa batu, ya, berupa patung atau berupa pohon, itu semuanya merupakan sesuatu yang batil, ya, sesuatu yang sesat, karena bisa membuat hati bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena bisa membuat hati bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka siapa saja yang mengikuti, ya, langkah-langkah mereka bertabarruk dengan, ya, benda-benda, ya. Kalau orang Quraisy mereka bertabarruk dengan patung, ya. Maka kalau ada orang yang bertabarruk dengan misalnya keris, ya, atau, ya, patung wayang, ya, ataupun semacamnya, kemudian meyakini bahwasannya benda-benda pusaka tersebut bisa mendatangkan barokah atau menolak bala dan musibah, maka mereka telah melakukan hal yang sama persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Benda-benda pusaka tadi, ya, bukanlah benda yang diakui keberkahannya oleh syariat Islam. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya nyimpan keris ataupun benda-benda pusaka bisa mendatangkan barokah. Dan juga tidak terbukti secara, ya, qadari, secara saintifik, ya. Secara saintifik atau secara
rasional bahwasanya benda-benda itu bisa mendatangkan manfaat. Baik. Kemudian kita masuk ke dalil yang kedua yang disebutkan dalam hadis, yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menuju lembah Hunain. Kemudian beliau mengatakan, wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Kami, ya, banyak di antara orang yang ikut perang, ya, itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Dan orang-orang musyrikin memiliki pohon sidir, ya, di dekat Hunain tersebut, ya, yang mereka bersemedi di sana, kemudian menggantungkan senjata-senjata di pohon tersebut untuk ngalap berkah, untuk mendapatkan keberkahan dari pohon itu. Ya, pohon itu yang besar itu tadi diyakini sebagai sumber barokah. Maka mereka banyak yang bersemedi di sana, menggantungkan benda-benda senjata-senjata mereka untuk ngalap berkah. Yang pohon tersebut disebut Dzatu Anwat. Maka kemudian, ya, kami, yaitu para sahabat yang baru masuk Islam, melewati mereka dan melihat mereka. Maka kami pun dibuat takjub. Maka kami katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong buatkan kami pohon Dzatu Anwat seperti yang mereka buat, ya. Media untuk bertabarruk, supaya senjata-senjata kami pun ya juga bisa mendapatkan kesaktian sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Ketika mendengar hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah dan mengatakan, Allahu Akbar, innahas sunan. Ya. Itu merupakan sunnah-sunnah jahiliyah. Itu merupakan, ya, sunnah jahiliyah. Demi Allah, ya, kalian tadi, ya, telah mengatakan sesuatu perkataan yang mirip dengan perkataannya Banu Israel kepada Musa. Ya. Mereka mengatakan, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Bani Israel berkata kepada Musa, tolong buatkan kami patung anak sapi sebagai Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, Fir'aun dan bala tentaranya. Maka kemudian Musa mengatakan, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, ya, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh nanti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah atau jalan-jalan kesesatan orang-orang sebelum kalian dari Yahudi dan Nasrani. Dan ini merupakan, ya, peringatan bagi kita, ya, bagi kita semuanya supaya tidak mengikuti jalan mereka. Nabi mengkabarkan nanti akan banyak di akhir zaman orang yang mengikuti, ya, ajaran Yahudi dan Nasrani, baik itu dari segi agama, ya, dari segi pakaian, dari nada bicara, atau dari perbuatan-perbuatan lain, dari budaya-budaya yang lain. Maka itu merupakan, ya, larangan, ya, sekaligus larangan. Berita sekaligus larangan supaya kita tidak bertasyabuh dengan mereka. Baik. Jadi itulah bab ke-9, ya. Bab yang ke-9 ini yang berbicara tentang tabarruk, ya, tentang ngalap berkah. Macam-macam bentuk ngalap berkah, ada yang syar'i yang sesuai dengan tuntunan syariat, dan juga ada yang bid'ah, ada yang syirik, ya. Itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Bertabarruk dengan patung, dengan pohon, ya. Atau yang juga dilakukan oleh orang Arab jahiliyah, ya. Mereka punya pohon keramat, kemudian bersemedi di sana, ya, menggantungkan senjata di sana, dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan bentuk tabarruk yang terlarang. Maka siapa saja yang menyerupai mereka, maka sungguh telah melakukan hal yang sama dengan mereka. A'udzubillahi min dzalik. Baik, itu bab ke-9. Kemudian kita masuk ke bab yang ke-10. Bab ma ja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dalam kitab ini, kitab Tauhid ini, kita membahas tentang hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Ya.
Kita juga ya setelah kita belajar tauhid, pentingnya tauhid, dalil-dalil tentang wajibnya kita bertauhid, kita juga wajib untuk belajar ya, apa saja perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan syirik, baik itu perkataan maupun perbuatan. Maka nanti akan banyak dalam kitab ini ya, akan ada banyak bab yang membahas tentang perbuatan-perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan syirik. Seperti yang tadi ya, ngalap berkah ya, pada benda-benda yang dianggap keramat, ya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak terbukti secara syar'i dan qadari. Kemudian di bab kali ini ya, termasuk perbuatan syirik juga, yaitu menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Menyembelih untuk selain Allah. Baik. Pada bab ke-10 akan dibahas tentang hukum menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu hukumnya syirik akbar. Ya. Hukumnya adalah syirik akbar. Hukumnya syirik akbar. Baik. Ketika seorang ya menyembelih untuk selain Allah, ya, misalnya untuk jin, ya, untuk mengagungkan kuburan, ya, atau misalnya untuk penglaris, atau atas saran dari dukun, ya, yang masih banyak terjadi di tanah air ini, ya, ketika seorang ingin punya usaha, dia datang ke dukun, kemudian diminta untuk mengorbankan, ya, ayam tertentu, ya, atau hewan-hewan tertentu, ya, kemudian ya ada yang diberikan di tempat-tempat tertentu, ya, ada yang di jembatan dan tempat-tempat yang lain. Itu merupakan bentuk syirik akbar karena dia berkorban ya, menyembelih, menumpahkan darah dari binatang untuk ditujukan pada selain Allah. Dan itu merupakan bentuk kesyirikan. Menyembelih ayuhal ikhwah merupakan bentuk ibadah ya. Menyembelih merupakan bentuk ibadah dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa saja yang dia menunjukkan ibadah kepada selain Allah ya. Dalam kasus ini berarti dia menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan syirik yang di sini adalah syirik akbar. Baik. Maka hendaknya seorang berhati-hati dalam menyembelih. Oke. Lebih lengkap ya tentang macam-macam sembelihan di sini disebutkan ya, dalam kitab Qaulul Mufid ya karya Syekh Utsaimin rahimahullah. Macam-macam sembelihan ada ya. Di sini disebutkan ada tiga. Yang pertama menyembelih untuk Allah dalam rangka ibadah. Yaitu dalam rangka ibadah nomor satu untuk ibadah. Menyembelih Allah, menyembelih untuk Allah SWT dalam rangka ibadah. Seperti ya kita berkurban ya di hari Idul Adha, kemudian ya, hadyu bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji. Kemudian ada akikah ya ketika seorang mendapatkan karunia anak ya, lahirnya anak, maka dia ya menyembelih akikah. Kemudian atau ada orang yang bernazar misalnya apabila keterima ya, PNS dia menyembelih ya, kambing dan semacamnya. Itu semuanya merupakan ibadah. Dan ibadah wajib hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang ibadahnya ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Ya, telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Baik, itu yang pertama. Jadi harus ikhlas di sana, mengharapkan ridha Allah ya, untuk tujuan ya, mencari karunia atau mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang menyembelih untuk tujuan yang mubah, seperti menyembelih untuk konsumsi harian, untuk dijual atau untuk menjamu tamu, maka ini tujuan yang mubah yang bisa bernilai pahala dan syaratnya adalah dengan membaca basmalah. Syarat menyembelih baik itu untuk ibadah ataupun untuk konsumsi yaitu wajib membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, ketika seorang menghilangkan nyawa makhluk yang lain, dalam kasus ini adalah menyembelih
ya, baik itu ayam, sapi, ya, atau kambing atau onta, maka diwajibkan untuk membaca basmalah. Ya. Baik. Kemudian jenis sembelihan yang ketiga adalah yang menyembelih untuk selain Allah disertai dengan pengagungan dan cinta. Ya. Maka hukumnya syirik akbar, seperti menyembelih untuk jin, pohon keramat, ya, atau untuk penghuni kubur yang biasanya tujuannya ya untuk ya, lantar hajatnya, ya, atau sebagai bentuk tolak bala yang masih banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Ketika ada hajatan, entah itu nikahan ataupun anak tujuan-tujuan yang lain, ya, dia datang ke dukun, kemudian disarankan oleh dukun untuk ya, menyembelih, ya, kemudian hewannya tersebut ya diletakkan di jembatan. Maka ini merupakan bentuk kesyirikan, karena berarti dia menundukkan diri kepada jin, ya, menundukkan diri kepada selain Allah, menunjukkan ya, ibadah, ya, melakukan sesuatu bentuk amalan yang di sana dia mengagungkan dan juga cinta, ya, atau tunduk kepada jin dan syaitan tersebut. Maka ini tentu saja merupakan perbuatan syirik akbar. Baik. Dalil yang disebutkan dalam bab adalah yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Di sini Allah katakan menyembelih, ya, menyembelihku, ya, menyembelih hewan-hewan yang aku lakukan itu hanya untuk Allah. Artinya dia benar-benar ikhlas dalam melakukan hal tersebut. Ya, bukan ditujukan untuk jin, ya, untuk penglaris, untuk mendapatkan ya kekuatan-kekuatan gaib yang didapatkan dari bantuan jin dan lain sebagainya. Ya. Maka ketika seorang menyembelih dia pun harus ikhlas lillahi ta'ala. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fasalli li rabbika wanhar." Dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah dan menyembelihlah juga untuk Tuhanmu. Wanhar di sini artinya menyembelih onta, ya. Nahr artinya menyembelih onta. Maka dalam praktek-praktek ya sembelihan dalam ibadah haji, ya, menyembelih hadyu atau menyembelih hewan kurban bagi yang tidak haji, itu semuanya harus li rabbika, ya, untuk Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita melakukan penyembelihan itu ya adalah untuk mengagungkan Allah sebagai bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita dan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Bukan untuk mencari popularitas, ya. Bukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang, ya. Tetapi tujuan kita ya berkurban tadi ya adalah murni untuk menggapai ridhonya Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, sehingga menyembelih adalah ibadah dan ibadah dituntut harus ikhlas. Maka siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah, ya, untuk jin dan syaitan, ya, yang tujuannya untuk dapatkan kesaktian ataupun ya, hal-hal yang lain dari ilmu gaib, maka itu merupakan perbuatan syirik. Baik, dalil yang ketiga yaitu adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih binatang untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi perbuatan bid'ah. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Ya. Jadi di situ doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para pelaku dosa besar yang salah satunya adalah
orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, jadi selain menyembelih untuk selain Allah merupakan bentuk kesyirikan, efek buruknya juga dia mendapatkan doa laknat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa saja yang didoakan keburukan oleh Rasulullah, maka itu merupakan alamat kebinasaan baginya. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Baik. Di sini ada contoh-contoh ya bentuk-bentuk menyembelih untuk selain Allah yang diharamkan, menyembelih untuk mengagungkan berhala, ya. Menyembelih ketika menempati rumah baru karena takut gangguan jin, artinya dia menyembelih untuk jin itu, ya, supaya jin itu ya menjadi lunak. Kemudian menyembelih dengan menyebut nama selain Allah, ya, misalnya ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, atau menyembelih di tempat dan waktu tertentu untuk meminta hujan ya, kepada jin dan semacamnya. Baik. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah hadis Tariq bin Syihab, ya, tentang kisah seseorang yang masuk ya ke dalam suatu desa, kemudian dia dicegat di sana, ya, tidak boleh melewati desa tersebut kecuali mengorbankan ya, binatang. Maka orang yang pertama ya, mengorban karena tidak membawa apa-apa, maka dia diminta untuk mengorbankan apapun. Akhirnya dia mengorbankan seekor lalat. Ya. Kemudian dia pun ya melakukan hal tersebut sesembahan bagi eh, berhala. Kemudian dia pun dibiarkan pergi. Dan di sini dikatakan lalu dia masuk neraka. Ya. Kemudian ada orang yang kedua yang tidak mau untuk memberikan sesembahan kepada berhala. Akhirnya dia pun ya dilarang untuk melewati desa tersebut. Bahkan beberapa riwayat mengatakan dia ditahan dan dibunuh. Ya. Dia dibunuh karena tidak mau menghormati berhala tersebut. Dan di hadis ini disebutkan dia masuk ke dalam surga. Maka siapa saja yang memberikan sesembahan kepada selain Allah, ya, baik itu dengan sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil sekalipun yang dia sembahkan kepada berhala atau kepada syaitan, maka itu termasuk perbuatan kufur, ya, perbuatan syirik akbar yang dengannya dia mendapatkan ancaman masuk ke dalam neraka. Ya. Baik. Kemudian sedikit lagi, ya, kita lanjutkan di bab yang ke-11. Masih berkaitan dengan bab yang ke-10, berkaitan tentang menyembelih untuk selain Allah. Babun la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak diperbolehkan menyembelih untuk Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih untuk selain Allah. Eh, Jadi konteks dari bab ke-11 ini ya, contoh kasusnya yaitu ketika ada seorang yang ingin bernazar, ya, pergi ke suatu daerah, ke suatu tempat, ya, tempat tertentu, kemudian di tempat itu dia menyembelih, ya, dia menyembelih. Maka di sini apabila tempat itu ya, merupakan tempat yang biasa dijalankan kesyirikan di sana, maka perbuatan itu dilarang. Tidak perlu dia jauh-jauh datang ke sana hanya untuk menyembelih. Dia bisa menyembelih di depan rumahnya, di samping rumahnya, tanpa harus jauh-jauh ke tempat tersebut. Baik. Di sini di hadis yang kedua, dalil yang kedua dari Sabit bin Dhahak, ya, berkata, ada seorang yang bernazar akan menyembelih unta di Buanah. Buanah itu nama sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang terkenal. Ya. Dia bernazar ya untuk menyembelih unta di sana. Maka ia pun ya, bertanya kepada Rasulullah, apakah ini boleh? Apakah boleh ya, ya Rasulullah? Saya dulu pernah bernazar untuk menyembelih unta di suatu tempat yang bernama Buana. Maka kemudian Nabi bertanya, apakah di Buana itu ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang jahiliyah? Ya, itu merupakan tempat kesyirikan atau bukan? Maka orang tadi mengatakan tidak ya Nabi. Maka Nabi bertanya lagi,
Apakah di Buana itu ya, merupakan tempat perayaan orang-orang musyrik, tempat yang biasa dilakukan ibadah-ibadah perayaan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah? Maka orang ini mengatakan tidak ya Nabi. Ya. Itu merupakan tempat biasa, ya mungkin tempat yang ramai. Maka kemudian setelah Nabi mengetahui bahwasanya tempat itu bukanlah tempat khusus ritual kesyirikan, bukan tempat untuk mengadakan perayaan-perayaan jahiliyah, maka Nabi pun mengizinkan orang tersebut. Nabi katakan, "Aufi binadrik, penuhilah nazarmu, ya. Laksanakan nazarmu, fa innahu la wafa'a linadrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam." Karena nazar itu tidak boleh dilaksanakan dalam bentuk bermaksiat kepada Allah. Kalau seandainya tempat tersebut merupakan tempat kesyirikan, maka dia bernazar melakukan kesyirikan. Bernazar melakukan kesyirikan. Dan tidak boleh seorang bernazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Baik. Kemudian ya, nazar juga tidak boleh untuk ya mengorbankan properti orang lain. Ya. Misalnya saya bernazar bersedekah dengan ayam tetangga, ya, dengan ayam tetangga atau kambingnya tetangga. Maka itu merupakan perbuatan yang juga dilarang. Baik. Hikmah diharamkannya perbuatan ini ya, tidak menyembelih di tempat-tempat kemusyrikan ya, adalah sebagai antisipasi syariat supaya kaum muslimin tidak menyerupai peribadatan kaum musyrik. Kemudian yang kedua, menutup celah-celah kesyirikan dan juga jalan-jalan yang mengarah kepadanya. Dan jika orang awam melihatnya, maka mereka akan mengiranya sebagai perbuatan yang mubah. Dan yang ketiga, jika terus dilakukan, maka kaum musyrikin akan diuntungkan dengan promosi gratis atas perbuatan yang mereka yang berakibat kepada kesyirikan yang akan semakin kuat dan merajalela. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya. Insyaallah pertemuan ini ya cukup segini saja. Insyaallah akan kita bahas ya, rincian-rinciannya pada bab yang lain atau